Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreatif dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Nana Dinana di WTV channel Wedo Martani TV dalam acara Bincang Hobi. Semoga Sobat Kreatif saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat mengikuti siaran kami di WTV channel Wedo Martani TV. Perjumpaan kita kali ini akan berbincang atau membahas tentang fenomena sepedaan di tengah pandemi COVID-19. Sambil menonton channel ini, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu agar menambah semangat kami dalam menyajikan konten-konten positif dan menarik untuk Sobat Kreatif. Kali ini kita akan berbincang-bincang salah satu pelaku penghobi sepedaan atau yang biasa disebut gueser. Sekarang sudah hadir orang yang kita nantikan dari tadi, ya, bersama Mas Wahid. Ya, kebetulan ada di sebelah kiri saya. Apa kabar Mas Wahid? Sangat baik Mbak Nana. Iya, nama saya Nana Dinana, Mas. Nana. Iya. Siap. Kayaknya ini semangat banget ya, Mas. Gimana? Lagi bahagia ya? Bahagia selalu harus. Walaupun hujan turun harus bahagia. Oh iya, oke. Terima kasih Mas Wahid. Iya. Ngomong-ngomong nih ya Mas Wahid, sudah sejak kapan Mas Wahid itu suka bersepeda atau mempunyai hobi sepeda? Kalau untuk bersepeda mungkin ya sejak sekolah ya, karena sekolah itu zaman dulu saya bersepeda, jadi lama-kelamaan sampai SMA juga hobi sepeda, karena ya rutinitas sehari-hari kita mainnya juga bersepeda. Lambat laut saya mempunyai greget untuk mungkin saya harus untuk hobi sepeda ini harus saya geluti gitu. Oh, berarti dari sekolahnya itu dari sejak SD ya berarti? SD berarti sepeda terus suka ya dari. Terus itu kan Mas Rai tadi bilang sudah dari sekolah ya, dari SD sampai SMA apa sampai sekarang, bahkan sampai sekarang itu hobinya bersepeda. Itu apakah Mas Wahid itu punya komunitas atau bagaimana untuk agar hobinya itu kok bisa bertahan sampai sekarang gitu? Oh, ya kalau komunitas tentunya ya punya ya, bukan komunitas tapi kalau sekarang punya kayak tim karena mulai tahun 2016 saya mengikuti atau berkumpul dengan pesepeda-pesepeda yang ada di Jogja, dan salah satunya yaitu karena saya pesepedanya beberapa jenis Mbak, jadi ada yang mungkin saya suka jenis touring, jenis downhill, jenis ya kayak yang kota-kota aja sih, yaitu sering malah gitu. Berarti pernah mengikuti lomba Mas? Kalau lomba sampai sekarang belum, tapi untuk mengikuti teman-teman, misalnya untuk mendampingi teman-teman pernah. Jadi tapi kalau untuk event terakhir itu tahun 2018 kemarin saya mengikuti event dari BNN. Itu ya kayak kampanye anti narkoba sih Mbak. Itu kita tim 10 itu bersepeda dari Jogja sampai Malang. Jauh juga ya Mas? Ya agak jauh sih. Apa ini yang terjauh pengalaman Anda bersepeda? Ini pengalaman terjauh saya untuk bersepeda, untuk touring bersama teman-teman gitu. Oke. Ini kan saya juga sering lihat gitu di kawasan Malioboro setiap Selasa Wage, dan itu banyak yang goes, anak-anak milenial itu bahkan sampai malam. Bahkan di situ dikhususkan untuk jalur sepeda. Apakah Mas Wahid setiap Selasa Wage itu mengikuti kegiatan tersebut? Ya kalau setiap Selasa Wage kalau tidak ada acara ya mungkin saya sama teman-teman ikut terjun ke Selasa Wage-nya itu. Tapi kalau untuk ada acara dadakan ya saya cuma bisanya lihat dari grup teman-teman aja, karena kebanyakan kalau komunitas-komunitas sepeda itu
ya orang-orang yang slow-slow kan. Jadi menikmati hidup untuk bersepeda, Asik. mengayuh pedalnya, mengayuh apanya ya rodanya itu biar sampai untuk menikmati kota-kota malam gitu. Wah, asik. Ini bahasanya berat sekali mas. Oh berat ya. Mengayuh sepeda itu sama dengan kalau kita meraih cita-cita. Ya semakin kita menggenjotnya semakin apa kuat, lama-lama kita akan sampai dengan tujuan. Sama dengan kita meraih cita-cita. Kalau kita semakin kerja keras, telaten itu akan sampai pada tujuannya. Begitu kan? Betul mbak. Oke. Gitu. Filosofinya seperti itu sih. Iya. Terus ini Mas Wahid, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan maraknya pandemi COVID-19 ini. Terkait hobi dengan adanya ini bagaimana Mas? Ya kalau untuk masalah apa terkait pandemi COVID-19 ini, Ya untuk penghobi sepeda mungkin tetap jiwanya tetap ada, pengen bersepeda, entah itu pagi hari, sore hari, bahkan malam hari itu tetap ada. Tapi kan setiap pesepeda itu mempunyai apa ya, pikiran sendiri-sendiri lah gimana caranya untuk menghadapi COVID-19 ini. Dan kita juga dari pesepeda, kalau saya pribadi itu juga harus bersepeda boleh, tapi harus mematuhi aturan-aturan yang sudah ada gitu ya. Nanti ada memakai masker dan harus kita jaga safety, kita jaga jarak sama teman. Apalagi kalau kita berkumpul ya di suatu tempat, nah itu kita harus jaga jarak itu. Kalau bersepeda boleh kalau menurut saya, tapi ya harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Mas Wahid biasanya rutinnya berapa kali? Dari biasanya Mas? kalau untuk rutin sekarang atau dalam masa COVID-19 ini ya nggak pasti sih Mbak, karena mungkin kerjaan juga ya, tapi saya jadwalkan seminggu itu minimal 2 kali, entah itu sore hari, entah itu ya pagi hari. Tapi kalau selama bulan puasa ini saya lebih banyak liburnya Mbak, karena nanti enggak semaput Iya, gitu. Tapi nggak ada nolong ya Mas? Iya. Gawat. Oke. Tadi Mas Wahid bilang seminggu biasanya berapa kali? 2 kali ya? Sekali? Seminggu 2 kali lah. Seminggu 2 kali, setiap sore. Terus saya mau tanya nih Mas, sensasinya itu apa sih? Ada sensasi tersendiri nggak kalau kita itu punya hobi bersepeda itu beda nggak sama yang lain? Hobi-hobi yang lain? Kalau bicara sensasi ya banyak sih Mbak, nanti tergantung dengan sepeda apa yang kita gunakan gitu. Nah contohnya kalau sepeda mungkin touring itu sensasinya kita bisa menikmati suasana jarak jauh lah. Jadi bersepeda mungkin antar provinsi gitu, itu kita Bisa sensasinya itu sih Mbak. Gimana ya jelaskannya? Ya, yang penting asik gitu ya. Asik, jadi sama teman-teman mungkin ngumpul bareng. nanti sampai kota ini, sampai alun-alun ini, nanti kita bawa acara bareng, terus nanti pindah ke kota lain gitu. Dan selain itu kan Sepeda juga ada jenisnya, yaitu kalau sensasinya downhill, kan saya juga suka sih Mbak. Nah itu nanti sensasinya di track Mbak, kan itu curam Mbak. Nah itu enak untuk Trek-trekan. trek-trekan atau balapan itu Mbak. Oke. Itu sensasinya. Terus ini Mas, saya juga mau tanya sama Masnya, untuk menghilangkan stigma di masyarakat ini banyak sekali masyarakat yang bilang itu kok pada sepedaan bukannya harus jaga jarak kok malah berkerumun. Itu tanggapan Masnya sendiri bagaimana? Banyak cibiran masyarakat tentang sepedaan untuk saat ini. Ya kalau untuk cibiran atau masukan atau
orang yang protes lah dengan kata konteks dengan pesepeda dalam kondisi COVID-19 ini. Ya menurut saya itu kembali lagi ke pribadi, Mbak. Ada orang yang berkomentar itu ya mungkin dia berprinsip untuk tidak bersepeda di pandemi COVID-19 ini. Ada juga kalau kita di pandemi COVID-19 ini kok diam di rumah, tapi kan kita juga bosan, Mbak. Nah, makanya mungkin para pesepeda itu mempunyai keinginan untuk bersepeda biar rasa bosannya tuh hilang gitu. Kalau menurut saya, asalkan tidak menyalahi aturan-aturan yang ada gitu. Berarti bersepeda boleh tapi tetap menaati aturan Nah, yang gitu. dibuat itu ya, Mas. Oke. Sekarang pernah nggak sih Mas Wahid itu bosen sama sepedaan? Kalau bosen tuh mungkin paling kalau sepedanya rusak. Kalau rusak bosen? Rusak bosen, apalagi kalau mungkin spare partnya itu mahal harganya itu, makanya jadi bosen. Wah, sesuk balah gitu. Kalau bosennya untuk beberapa pengen itu belum ada sih, Mbak. Tetap masih ada keinginan untuk bersepeda. Untuk pencapaian sampai saat ini kan Mas Wahid masih suka bersepeda. Ada nggak sih yang belum tercapai dalam hobinya sepeda? Misalnya mau ikut perlombaan gitu kayak gitu. Keinginannya. Yang belum tercapai. Kalau saya cita-citanya tuh mau sepeda ngelilingi ring Merbabu, Mbak. Tapi sendiri. Itu cita-cita dulu. Setelah pulang dari Malang gitu dengan sepeda yang saya punya itu. Tapi sekarang itu belum tercapai, makanya itu masih di angan-angan gitu. Ya mungkin kalau dengan waktu untuk bersepeda di ring Merbabu itu mungkin sehari cukup sih, Mbak. Makanya saya juga harus kalau mau melakukan itu harus persiapan gitu dengan entah itu fisik maupun mental gitu. Yang ini Mas, yang saya ingin tanyakan. Kebetulan saya itu juga tertarik dengan sepeda ini. Sampai sekarang saya tuh belum beli sepeda. Karena saya tuh bingung, Mas. Banyak bermacam-macam sepeda itu di toko sepeda. Jadi menurut Mas Wahid itu yang cocoknya, misalnya menurut saya itu sepedanya seperti apa? sepeda mini, Mbak. Iya, jangan pilih juga. Ya kalau Mbak Nana untuk memilih sepeda ya nanti tergantung pemakaian, atau nanti dipakai kayak apa sehari-hari, atau dipakai mungkin naik gunung atau turun gunung, ya itu. Jadi kita harus memperhatikan itu dulu. Kalau memang ingin cuma untuk bersepeda di lingkungan rumah datar-datar itu, ya mungkin speknya mungkin yang biasa-biasa saja gitu. Yang penting nyaman dipegang sama Nyaman digunakan. Size-nya itu juga menentukan, Mbak. Untuk mungkin tinggi 160 ke atas tuh size-nya harus segini. Mungkin kalau biasanya kalau 160 sampai 165 tuh size-nya mungkin yang S. Untuk yang 165 ke atas nanti M, dan ada ya ML. Minimal kita harus nyaman untuk memilih sepeda, Mbak. Jadi kuncinya nyaman ya, Mas? Nyaman dan sesuai dengan kegunaan. Kalau di yang rendah kita pakai yang biasa nggak apa-apa. Saja kayak namanya kalau modelnya XC. Oh ya. Terus itu Mas, kalau tadi Masnya bilang apa itu trek-trekan ya? Daniel. Daniel, saya nggak paham Mas. Ya. Itu sepedanya jenisnya seperti apa itu yang? Ya kalau untuk Daniel itu speknya lebih tinggi sih, Mbak. Karena kalau Daniel kan kita melintasi trek yang sudah dibuat oleh mungkin mungkin kalau ada lomba atau mungkin ada lintasan yang mungkin agak ekstrim, ada mungkin jamnya atau ngebik atau apa itu. Jadi itu kan sepedanya harus spesifik, Mbak, karena harus ada double crown.
Aku tahu nggak double crown? Enggak Mas. Oh, itu double crown itu Shock depan itu 2 sampai atas ya. Dan juga ada rear shock, itu namanya yang shocknya di tengah itu. Jadi frame sama fork depan atau bannya, wheel setnya itu harus khusus kalau untuk downhill itu. Makanya kalau sepeda downhill ya agak nguras dompet tenan gitu Pak. Udah ngampet-ngampet ya Mas. ngambat dulu kalau mau beli sepeda downhill. Beda dengan mungkin sepeda touring, kebalikannya Mbak. Kalau sepeda touring untuk jarak jauh, kemarin saya pengalaman Jogja Malang itu hanya saya naik sepeda itu harganya cuma 750.000. Masa Mas? Apa ngerakit sendiri tuh? Enggak, itu karena bahannya kan besi. Tapi itu namanya geometri. Nah, kita juga harus bisa memilih geometrinya. Nanti kalau kita ingin bersepeda jarak jauh, kita harus memilih geometrinya yang mungkin datar. Yang datar itu. Tapi kalau untuk mbaknya pengen untuk turunan, itu geometrinya agak naik ini. Jadi ya geometri kita harus bisa membedakan geometrinya itu. Besok kita bisa belajar ya Mas, saya bisa tanya-tanya. boleh. Nah, terus itu tadi berarti ada downhill, touring, sama sepeda Sama buat XC dan biasa. gitu. Oh, iya. Berarti yang ini spek yang tertinggi yang touring apa downhill? Kalau main-main ya downhill itu Mbak. Oh, yang mahal itu ya Mas. Downhill itu. Dan ini Mas Wahid punya semua, dari yang biasa, tengah biasa dan luar biasa ini semua punya. Punya Mbak. Alhamdulillah. Karena ya Lebih enak seperti itu loh Mbak. Kalau saya pribadi sih, kita mempunyai hobi itu harus bisa memilah-milih sepeda-sepeda. Jadi kalau pengen main di downhill, kita tinggal pakai yang ini. Kita pengen touring, kita harus pakai yang ini. Kalau kita yang mungkin kota-kota santai-santai, kita pakai yang ini. Jadi biar tidak merepotkan teman-teman kalau mungkin mau minjem atau nggak enak gitu loh Mbak. Karena saya sudah hobi sih Mbak, makanya ya nabung gue tuku ya rapopo gitu, nggak apa-apa gitu. Ya kalau cowok biasanya gitu ya Mas. Gitu. Kalau punya hobi apapun, semahal apapun pasti akan dibeli, betul? Betul Ya. sekali Mas. Yang penting nyaman itu tadi Mbak. Kuncinya cuma satu Mas. Nyaman. Oke. Oke Mas Wahid, terima kasih sudah mau membagi informasi pengalamannya tentang hobi sepedanya sama ini kepada saya dan teman-teman yang mungkin melihat WTV channel ini. Semoga ilmunya Mas Wahid bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton WTV channel ini. Oke, sama-sama ya Mbak Nana. Oke. mungkin pesan saya untuk teman-teman yang ingin bersepeda ya, kita harus jaga kondisi sebelum kita melaksanakan bersepeda, karena Kondisi itu menentukan mungkin fisik kita gitu. Dan jangan lupa untuk persiapan kita melihat kondisi sepedanya juga gitu. Oke, kita sudah ada di penghujung acara Sobat Kreatif. Demikian perjumpaan kita kali ini di acara Bincang Hobi. Terima kasih telah menyimak siaran kami di WTV channel Wedo Martani TV. Terima kasih juga buat Mas Wahid yang Sama-sama Mbak Nana. yang menyempatkan hadir pada hari ini. Saya Nana di Nana undur diri di ruang Anda. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.